Jens Raven menggila dengan bikin 6 gol pada debutnya bersama timnas Indonesia U23. Penyerang kelahiran Belanda itu bikin takjub media Vietnam. Raven dipanggil ke timnas Indonesia U23 untuk ajang Piala AFF U23 2025. Pemain berusia 19 tahun itu langsung bikin gebrakan. Pemain anyar Bali United itu langsung memborong 6 gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Selasa. Raven menjadi aktor kunci Indonesia yang mencukur Brunei Darussalam 8-0 di laga grup A. Ketajaman Raven disorot media Vietnam. Tan Ninh menyebut ex-pemain Dordrecht itu tampil mengesankan. Menanggapi penantian, Jens Raven membuat kesan yang kuat pada hari pertandingan tim tuan rumah, tulis Tan Ninh. 6 gol ini membuat Raven langsung memimpin daftar top skor Piala AFF U23 2025. Ia melewati torehan Otto Bisong, yang sempat bikin 2 gol saat Filipina menekuk Malaysia 2-0. Jens Raven baru kali ini membela timnas Indonesia U23. Sebelumnya ia bermain di timnas U20, dan sempat menyumbang gelar Piala AFF U19 tahun lalu dengan bikin 4 gol di turnamen. Pelatih timnas Malaysia U23, Nafuzi Zain, menyampaikan permintaan maaf kepada publik usai timnya menelan kekalahan 0-2 dari Filipina pada laga perdana grup A Piala AFF U23 2025. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa petang WIB. 2 gol dari penyerang Filipina, Otto Bisong, menjadi pembeda dalam duel ini. Hasil ini menjadi pukulan telak bagi Malaysia, yang sebelumnya difavoritkan untuk lolos dari fase grup. Dengan format turnamen yang hanya mengizinkan juara grup dan 1 runner-up terbaik melaju ke semifinal, peluang Harimau Muda kini semakin berat. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, Nafuzi tidak menutupi kekecewaannya. Ia secara terbuka mengakui bahwa pertahanan timnya tampil kurang solid dan menjadi titik lemah yang dimanfaatkan lawan. Meski kecewa, Nafuzi tetap memberikan apresiasi terhadap semangat juang para pemain mudanya. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar pemain yang diturunkannya berusia antara 19 hingga 21 tahun dan belum memiliki banyak pengalaman bermain di level internasional. Pertandingan ini adalah kesempatan berharga untuk mereka menimba pengalaman dan belajar menjadi lebih dewasa secara permainan, ucapnya. Sadar bahwa tekanan akan semakin besar dalam 2 laga tersisa melawan Brunei dan Indonesia, sang pelatih berharap dukungan supporter Malaysia bisa terus mengalir, termasuk kemungkinan hadir langsung di stadion jika timnya melaju lebih jauh. Malaysia saat ini berada di dasar klasemen sementara grup A tanpa poin, di bawah Filipina, Indonesia, dan Brunei. Hanya kemenangan besar di 2 laga tersisa yang bisa menjaga harapan mereka untuk lolos ke semifinal. Pelatih timnas Brunei Darussalam U23, Aminuddin bin Jumat, mengakui kualitas timnas Indonesia U23 yang akan dihadapi di laga pembuka Piala AFF U23 2025. Namun, pihaknya tidak akan gentar. Brunei Darussalam U23 akan mengawali perjuangannya dengan menantang tuan rumah timnas Indonesia U23. Pertandingan tersebut akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 15 Juli 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, Brunei Darussalam U23 bisa dibilang tidak diunggulkan ketimbang timnas Indonesia U23. Aminuddin selaku pelatih pun mengakui tuan rumah merupakan tim kuat karena dihuni banyak pemain bertalenta. Ini adalah pengalaman yang bagus buat kami. Ini juga kehormatan buat kami bisa lawan tim tuan rumah. Tentu mereka punya banyak pemain bertalenta, kata Aminuddin. Namun begitu, pria berdarah Melayu itu menegaskan anak asuhnya tidak ciut menghadapi timnas Indonesia U23. Ia mengaku sudah membedah kekuatan skuad Garuda Muda, namun tak ingin mengungkapnya. Perjuangan Brunei Darussalam U23 di Piala AFF U23 jelas tidak mudah. Selain satu grup dengan timnas Indonesia U23, mereka juga akan menantang Filipina U23 dan Malaysia U23. Laga timnas Indonesia kontra Malaysia di Piala AFF U23 telah memanas meski turnamen belum bergulir. Seperti yang diketahui, rival abadi Indonesia ini akan saling bentrok pada tanggal 21 Juli tahun 2025 mendatang di Stadion Gelora Bung Karno. Sudah bisa dipastikan laga ini akan disaksikan ribuan penggemar tuan rumah. Sebagai tuan rumah,
Timnas Indonesia U23 punya beban tinggi di Piala AFF U23 2025. Untuk itu, persiapan demi persiapan telah dimatangkan Gerald van den Boeck sejak memulai pemusatan latihan pada tanggal 20 Juni tahun 2025 lalu. Meski baru pertama kali memenangi skuad Garuda Muda, Gerald van den Boeck yakin dengan kemampuan anak asuhnya. Salah satu sorotan utama jelang turnamen adalah potensi debut Mauro Zylstra, striker muda yang kini bermain untuk FC Volendam di Belanda. PSSI telah mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi Mauro Zylstra tengah berlangsung, membuka peluang besar baginya untuk memperkuat Timnas Indonesia U23. Mauro Zylstra, yang memiliki darah Indonesia dari Bandung, dinaturalisasi untuk memperkuat lini depan Garuda. Meskipun proses ini awalnya dipersiapkan untuk tim senior, usia Mauro Zylstra yang masih 20 tahun membuatnya memenuhi syarat membela Timnas U23. Jika proses naturalisasi rampung sebelum batas akhir pendaftaran skuad, Mauro Zylstra bisa langsung dimainkan di Piala AFF U23 2025. Sebagai targetman yang memiliki keunggulan fisik dan naluri mencetak gol yang terasa di kompetisi Eropa, Mauro Zylstra dinilai sesuai dengan kebutuhan Timnas saat ini. Ketajamannya di depan gawang diharapkan dapat menjawab masalah ketumpulan lini serang Indonesia dalam beberapa turnamen terakhir. Kehadiran pemain berdarah Eropa seperti Mauro Zylstra akan memperkaya gaya bermain Timnas Indonesia. Ia bisa menjadi referensi taktik dan teknik baru, khususnya bagi para pemain muda lokal yang kini menjadi tulang punggung masa depan sepak bola nasional. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald van den Boeck akhirnya menjawab kemungkinan bergabungnya Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand dalam skuadnya jelang Piala AFF U23 2025. Dengan tegas, Van den Boeck menyatakan keduanya tidak termasuk dalam daftar pemain yang akan berlaga. Sebelumnya, publik sempat dihebohkan dengan rumor kehadiran Struijk dan Marcelino di tanah air menjelang turnamen. Struijk dikabarkan akan segera bergabung dengan klub Liga 1, Dewa United. Sementara Marcelino memperkuat Oxford United di Piala Presiden 2025. Kehadiran mereka di Indonesia memicu spekulasi bahwa keduanya akan membela Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Namun semua dugaan itu ditepis langsung oleh sang pelatih. Dalam konferensi pers yang digelar menjelang laga pembuka Piala AFF U23 2025, Van den Boeck menegaskan baik Struijk maupun Marcelino adalah bagian dari tim senior. Artinya, mereka tidak akan tampil bersama Timnas Indonesia U23 di ajang tersebut. Timnas Indonesia U23 telah mengumumkan daftar 23 pemain yang akan tampil di turnamen.